Satu kali saya berkhotbah, di bawah ada seorang terus lihat saya. Sesudah dia berkata, saya kira kalau engkau tidak menjadi pendeta, mungkin jadi apa kamu ya? Saudara-saudara, dia mengatakan engkau kalau tidak tidak menjadi hamba Tuhan. Jangan bilang hamba Tuhan, kalau tidak percaya Yesus Kristus ya, mungkin engkau menjadi perusak banyak pemuda-pemudi. Saya mengatakan, memang, iya. Jikalau saya tidak diselamatkan oleh Tuhan, saya bukan begini. Sifat saya terlalu keras. Sifat saya terlalu tidak sabar. Sifat saya terlalu cepat mau mengerti segala sesuatu. Saudara, itu sebab sekarang saya belajar bagaimana sabar. Apa itu sabar? Yaitu yang orang ngomong saya sudah ngerti, saya mesti tunggu sampai dia selesai ngomong. Itu susah loh, saudara-saudara. Apalagi yang dia ngomong saya sudah ngerti 20 tahun yang lalu. Yang lebih susah lagi, dia kira sekarang saya belum tahu. Jadi dia mulai ngomong gitu loh, Pak Tong, gitu loh. Saya iya. Lalu saya mulai sabar tunggu apa yang sudah saya ngerti 40 tahun yang lalu, saudara-saudara. Nah itu namanya belajar. Kalau Tuhan tidak merubah saya, sifat saya bukan begini, saudara-saudara. Kalau Tuhan tidak merubah saya, ini hari jadi apa saya tidak tahu, saudara-saudara. Ada seorang jenderal 4 bintang mengatakan, saya heran engkau mau jadi pendeta. Engkau kalau berjuang dari muda di dalam dunia politik, tidak sulit bagi engkau menjadi presiden. Ada orang mengatakan begini. Ada orang juga mengatakan, sifat engkau seperti ini jadi pendeta. Ini pendeta yang paling aneh yang pernah saya lihat. Dia bilang, menurut dia pendeta itu enggak. Ini kok lain sekali ngomongnya seperti ini. Modelnya juga tidak seperti pendeta. Waktu saya muda, cara saya sisir rambut pakai pakaian lain seperti pendeta. Lebih mirip pemuda crossboy, saudara-saudara. Jadi orang lihat ini pendeta lain. Ini pendeta sendiri lain. Memang lain. Kalau saya jadi pendeta, saudara-saudara, ada seorang mengatakan, mungkin engkau berbakat menjadi kepala geng yang besar. Oh itu sih jangan ya saudara-saudara. Tapi kalau kualifikasi ada sedikit lah begitu. Karena apa? Satu kali ada geng yang datang mau memukul seorang guru di sekolah yang saya ngajar. Waktu itu saya umur 18,5, saudara-saudara. Lalu dia bawa 40 orang yang bawa sepeda, semua masuk sepeda. Begitu masuk dalam sekolahan, waktu mereka masuk, kepalanya, matanya seperti lampu yang 100 watt, saudara-saudara. Naik sepeda keliling di situ. Kira-kira umur 20 lebih. Saya umur 18. Waktu itu saya tahu hari ini akan terjadi sesuatu. Ada guru kita yang sama-sama juga akan dipukul setengah mati. Saya berada di luar pintu di situ. Saya perintahkan, turun dari sepeda. Yang pertama itu, lihat saya lihat dia. Itu namanya adu mata, saudara-saudara. Kalau mata adu sama mata, dia langsung turun ke matanya. Dia turun dari sepedanya. Yang kedua galak masuk, lihat pimpinannya turun-turun. Semua 40 orang tuntun sepeda di situ. Sudah pakai dan saya tanya, mau apa? Hari ini ada apa? Dia bilang, enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa, kenapa begitu banyak masuk sini? Sebab enggak apa-apa. Dia mulai kacau. Sudah mulai kacau. Saya bilang, kalau begini, silakan di dalam berapa menit semua keluar. Satu-satu keluar. Dan sebelum mereka keluar, terdengar satu kalimat antara pemimpinnya dengan wakil pemimpinnya oleh seorang murid yang berada di pinggir. Dia bilang, orang yang di depan pintu itu jangan diganggu ya. Dia bilang, itu mungkin kepala geng yang lain yang besar sekali. Lalu mereka mengatakan, siapa berani ganggu orang itu, saya matiin kamu. Maka mereka semua tidak berani apa-apa. Setelah di dalam 5 menit semua pergi. Lalu murid itu berkata, Katong, tak bilang ya. Aku dengar satu kalimat sehingga mereka lari semua. Kalimat apa sih? Dia bilang, siapa yang ganggu orang di dekat pintu itu, saya matiin kamu. Kita bisa gila kalau itu mungkin kepala geng yang besar sekali. Saudara, aduh, saya bilang, Tuhan, saya kok jadi mirip kepala geng sih. Saya pulang lihat kaca, muka gue ini muka apa sih? Muka galak, muka geng atau bagaimana? Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, jikalau kuasa Tuhan tidak merubah, Stephen Tong hari ini bukan demikian. Hendra bukan demikian. Juga semua pendeta yang lain bukan demikian. Saudara-saudara, jikalau bukan kuasa Tuhan merubah hidup kita, engkau juga tidak demikian. Saya juga tidak demikian. Saudara-saudara, orang-orang yang sulit menerima Tuhan, akhirnya bisa menerima. Orang-orang melawan Tuhan, akhirnya bisa menjadi takluk. Kenapa? Yesus orang Nazaret, berapa besar kuasanya? Umur 33 mati digantung di kayu salib.
Orang yang sendiri membela sendiri pun tidak bisa. Mana ada kuasa? Hah. Orang Yahudi minta mujizat. Orang Yunani minta bijaksana. Mereka yang tidak menemukan di atas kayu salib tidak ada mujizat, tidak ada kuasa, tidak ada hikmat, hanya ada kebodohan, hanya ada kelemahan, hanya ada sesuatu tidak berdaya untuk menyelamatkan diri. Itu sebab mereka menghina dia, mereka meludahi dia, mereka berkata, turun dari salib. Jika Tuhan Allah menyenangkan engkau, biarlah dia menyelamatkan engkau sekarang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak menjawab. Diejek, difitnah, dimaki caci, diludahi mereka. Dia hanya mengatakan, Allah, Bapa ampuni mereka. Karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak mengetahui.